Baik, hari ini tema kita membentuk generasi yang tangguh. Tema ini memang saya mempersiapkannya dengan hati-hati, dengan teliti, dengan berbagai referensi saya pelajari. Dan sekarang ini kita harus mempersiapkan generasi yang tangguh, sekaligus juga kita menjadi generasi yang tangguh. Walaupun Anda mengatakan saya sudah tua, Pak, belum tua kok, semuanya masih muda, umurnya yang banyak. ya, umurnya yang banyak. Soalnya kalau tua itu harus lebih berhati-hati. Karena hari-hari ini banyak yang tua-tua keladi. Tahu tua-tua keladi? Siapa yang tahu? Makin tua makin menjadi. Loh, waktu lalu saya menegur salah satu teman saya. Teman saya ini lumayan dia punya jabatan, ya mungkin ya sekda begitu kan, sekretaris sebuah daerah. Dan karena apa? Sebetulnya kalau segi umur harusnya sudah bijaksana, tapi setiap stafnya meminta sebuah surat rekomendasi, itu bukan diserahkan di kantor. Ya, apa nama itu ya, pertemuan khusus. Nah, stafnya lapor ke saya, Pak, gimana sih teman Bapak ini? Karena dua-duanya teman saya. Karena saya bilang, karena teman kan gak tersinggung. Toto keladi, kok Bapak mau begitu? Ya iyalah, makin tua makin menjadi kamu kayaknya. Emang kenapa? Ya, emang saya gak tahu. Pasti ada yang lapor. Gak perlu siapa yang lapor, yang penting kan bener kan? Anda ini makin tua makin menjadi. Nah, jadi umurnya sudah lumayan mendekati pensiun, tapi dia merasa masih anak ABG. Nah, puji Tuhan kita di sini tidak merasa anak ABG, tapi orang yang dewasa bijaksana. Kecuali yang memang anak-anak ABG di sini. Amin, Pak Semat? Baik, itu friend kami. Ya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, membentuk generasi yang tangguh memang tidak mudah secara teori. Secara praktiknya, secara teorinya mungkin gampang. Tapi juga tidak susah. Asal kita punya kemauan, kita punya iman. Karena segala sesuatunya jadi karena iman percaya kepada Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini terbatas. Yang presiden aja dibilang kok, ya kan? Yang sudah jadi presiden aja sering dibilang bodoh, betul enggak? Yang bilang bodoh itu sebetulnya juga nggak jadi apa-apa juga. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari tema ini. Dalam surat Titus tadi, ayat 1 sampai yang ke-4. Kita baca ya, atau saya bacakan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum
permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang ada pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Titus ini seorang anak muda yang tidak punya pengalaman. Kita masuk ke generasi sekarang. Generasi muda saat ini sering disebut dengan generasi stroberi. Stroberi itu indah ya, keren. Namun lembek ketika menghadapi tantangan. Sebagai anak-anak Allah, kita merindukan generasi penerus yang tangguh. Saya juga tidak tahu kenapa generasi sekarang disebut generasi stroberi. Nah, generasi sekarang ini penuh dengan kreativitas. Kalau kita, tadi saya baru menikmati masakannya Chelsea, kuenya Chelsea tadi, enak loh. Kalah mamanya. Belum nyoba, saya ada dua saya makan dulunya. Kalau dulu kan harus tua dulu baru pintar bikin kue kan. Nunggu tua dulu, sekarang enggak perlu tua. Karena memang generasi sekarang ini generasi yang kreatif dan inovasi. Tapi yang mesti kita harus hati-hati, termasuk anak-anak saya di sini semua, termasuk ke yang sudah senior-senior. Ada kelemahan yang mesti dibenahi, yang mesti ditata, makanya perlu pembinaan. Yaitu apa? Stroberi itu lembek. Kalau berbentuk dia gampang apa? Terluka. Betul enggak? Makanya banyak generasi sekarang ini banyak yang terluka dengan orang tua. Kalau kita dulu baru-baru terluka, kalau dihajar sama orang tua, kepala dibanting di tembok, ya kan Pak Semar? Makanya kepala kita kepala batu ya Pak. Karena sering dibanting di tembok sama orang tua dulu. Karena kepahitan. Siapa yang kepala batu di sini? Ya. Nah, sekarang ini kita harus membina anak kita supaya menjadi generasi yang tangguh, yang menyukai tantangan. Ketika seseorang siap menghadapi tantangan, disitulah promosinya. Ikan tidak pernah ada di pinggir laut, betul tidak? Selalu 100 meter ke dalam, 200 meter ke dalam. Tetapi Anda sampai ke sana, itu ombaknya kelihatan. Yang nggak biasa, bisa dia muntah. Yang nggak biasa ke sana, dia akan teriak-teriak, dia pikir dia mati. Gak percaya, nanti sekali kita naik perahu ke Pulau Sepa, ke Pulau Seribu, Anda akan tahu bagaimana gelombang. Tapi kalau udah terbiasa, biarpun ada gelombang yang gak masalah. Karena sudah biasa menghadapi badai. Saudara kasih Tuhan, apakah yang Paulus teladankan dalam membentuk Titus sebagai penerus pelayanannya? Gereja ini harus ada penerus nanti ke depan. Ada Bella, ada Chelsea di belakang juga. Di
Dua-duanya Chelsea aja deh, karena kan sama umurnya. Dua sini Chelsea, nggak tahu penggemar bola yang ngasih nama dulu. Klub bola terkenal ya, Inggris punya ya? Iya, bukan. Siapa yang senang nonton bola? Gak ada yang senang nonton bola. Pantas gak ada yang tahu. Inggris. Hah? Oh sekarang game. Itu orang salah punya Inggris. Nah sekarang kasih Tuhan, Paulus memberikan kepercayaan. Nah hebat. Nanti ke depan nggak bukan Stephen lagi nanti yang mengatur apa ini. Apa namanya? Proyektor. Tadi saya lihat Sion udah mulai bisa. Zaman saya boro-boro bisa kayak gituan. Megang mouse, megang komputer aja. Kalau pernah dulu kan. Tadi saya perhatiin, oh ya pas setelah bikin, oh ya ternyata Sion, nggak apa-apa. Itu belajar. Lama-lama nanti mahir. Salah menjadi WR itu nggak masalah. Semua juga di sini dulu ketika saya latih ada Niwa di belakang. Sekarang ini masih off karena ada tugas khusus menyelesaikan tugas. Dulu juga sama. Ketika saya beri kepercayaan, belum bisa. Ya. Itu produksi zaman pandemi dia dulu jadi WR. Karena nggak ada orang. Udah maju ke depan aja. Maju sih karena gak ada orang. Begitu ada orang dia grogi. Ayo Pak. Tapi kan proses waktu karena terbiasa akhirnya mulai bagus. Hari ini kan cewek cantik kan WL-nya keren dong. Keren. Iya. Beda, tampil beda. Memang ada pengaruhnya kalau WL-nya cantik. Energi khusus. Nggak akan pernah bisa kalau nggak dipercaya, bertanggung jawab. Kami ada pelayanan sama Bu Lesti. Sebetulnya kalau saya melihat anak ini baik, ramah, bisa kok berdikari. Berdikari. Maksudnya berdiri atas kaki sendiri. Maklum lah. Ingat pidatonya Bung Karno, berdikari. Sebelum orang tuanya ada ini ngobrolnya lancar. Begitu mamanya datang, diam 1000 bahasa. Apa yang ngomong? Tiru dong kayak mama. Ya gitu zaman dulu udah jadul, suruh tiru. Sekarang yang kita layani ini saudara, tadinya itu kalau dia tidur ada suara-suara yang dengar. Sampai dia bawa golok mau bantai orang tetangganya. Sekarang sudah sembuh, bukan dia sembuh, sudah bekerja. Dipercaya lagi mengelola usaha. Amin? Ya, iya. Waktu itu saya bilang yakinkan, sekarang ambil pekerjaan itu. Kesempatan tidak datang untuk berkali. Cepat! Lama diterima, sekarang dipercaya. Masalahnya sekarang ini gak bisa ibadah karena hari Minggu cuma bekerja. Kita Tuhan biar cara Tuhan aja bekerja. Ini kesalahan orang tua juga, terlalu mengekang juga gak boleh. Tapi terlalu juga membiarkan juga itu masalah. Ayo. Tadi sudah bagus, sekarang udah begini. Tadi udah keren kerjaannya. Jangan dong kerjaannya, ini masih tugas belum selesai. Nah, tugasnya Seo kan belum selesai kan? Masih terus. Nah, harus diberikan kepercayaan. Saudara kasih Tuhan. Saya pernah ngomong sama Stephen. Karena kan ngobrol-ngobrol mengenai adalah yang akan dikerjakan. Saya bilang gak apa-apa. Kamu rugi karena mengerjakan ini. Kamu tidak berhasil karena mengerjakan A itu. Nama saya support lagi. Kalau bentuknya modal, tak kasih modal. Lebih baik salah,
tapi ke depan bisa memperbaiki diri. Amin, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah lebih baik kalau kita nggak pernah melakukan kesalahan. Semuanya ada proses waktu. Mahasiswa aja mengajukan skripsi bisa berkali-kali tolak. Bisa berkali-kali. Pak Hotman berapa kali tolak yang punya skripsi? Hampir-hampir putus asa. Untung gak putus asa. Kan? Saya ngambil S1 ditolak berkali-kali. Sampai kesel saya sama dosennya. Dalam hati saya, belum tentu juga dosen lebih pintar dari saya. Hanya karena kebetulan saya jadi mahasiswa. Ngedumelnya gitu loh. Karena lagi ngedumel. Ambil S2 apalagi dimaki-maki sama dosen. Pak Hotman masih ditolak. Kita udah ditolak dimaki-maki lagi. Berubah lagi. Lebih baik lagi. Dosen yang satu setuju, dosen yang kedua gak setuju. Ayo. Harus kita perbaiki lagi. Begitu di ACC baru lega, puji Tuhan. Ya kan? Tapi kan harus saya teruskan karena saya kan harus menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi kita nggak akan pernah lebih baik kalau kita nggak pernah melihat itu kesalahan. Dalam tanda kutip ya, jangan salah memahami. Nanti pulang dari gereja, Papa itu ngomong, kamu nggak akan pernah jadi orang baik kalau kamu nggak pernah gebukin orang. itu kacau itu namanya. Itu salah. Ya, sama seperti dulu ada yang pergi ke supermarket. Dia percaya dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Bandol susu itu yang harganya seharusnya 50.000 diganti yang harga 1.000 rupiah. Keteling dalam nama Yesus, tidak ketahuan. Dia berdoa supaya itu di kasir itu ya, Tuhan hapuskan akal mereka. Bayangkan kita berdoa untuk orang supaya orang memiliki akal budi, dia berdoa supaya akal orang hilang. Ya kan? Supaya satpamnya yang ketahuan, dia berdoa Tuhan butakan mata mereka. Saya ini selalu bergumul mendoakan orang yang buta supaya melihat, tapi dia berdoa gara-gara beli susu supaya melihat jadi buta. Keterlaluan doa jadi orang. Ya, jadi jangan salah memahami. Ya. Kalau kita lihat selanjutnya, Paulus sengaja meninggalkan Titus di pulau Kreta untuk sebuah tujuan pelayanan yang mandiri di kemudian hari. Jadi ada kalanya seseorang itu dibiarkan. Ada kalanya yang perlu dibiarkan. Kalau ada kesalahan nanti kita perbaiki sama-sama lagi. Itulah gereja. Jadi kalau kamu lihat orang yang salah, jangan menjadi hakim. Jangan mendadak jadi orang kudus. Sebelumnya orang kudus. Tapi begitu melihat orang salah, berubah tiba-tiba jadi orang kudus. Seperti kalau kita melihat tukang jambar di jalan ketangkap, semua nanti itu berhenti di jalan, ikut menendang. Saya pernah melihat dengan mata kepala, hanya jambar tas itu pun gak seberapa, mati di tempat, di Volvo sana. Mati. Pertanyaan saya, orang yang nendang sampai mati itu ditaruh juga polisi itu dia ngambil juga kalau ada kesempatan, betul enggak? Dia nggak pakai mikir gimana orang ini salahnya, kenapa bisa melakukan hal ini, apa yang kita lakukan. Yang benar itu adalah kita ambil orang ini,
Yesus melihat perempuan berzina. Salah nggak? Salah. Yesus kompromi nggak? Tidak. Saya tidak menghukum kamu, tapi jangan berbuat lagi. Pergilah dengan damai sejahtera. Sekarang kalau kita dengar orang punya kasus di gereja, kecuali di Kemadauni, kalah infotainment, kisah selebritis, investigasi, kalah. Lewat semuanya. Yang seharusnya kita harus mengayomi orang yang sakit. Kita harus bimbing. Selagi masih mau dibimbing, kecuali nggak ada kemauan, beda cerita. Jadi sekali perlu diberi kepercayaan. Kadang-kadang memang orang tua itu ya, tidak ada pernah orang tua menginginkan anaknya celaka. Betul tidak? Sesusah apapun orang tua, segagal apapun orang tua, dia pengen nasib anaknya jauh lebih baik daripada dirinya. Tapi satu hal, kepercayaan itu yang seringkali perlu kita belajar bersama-sama. Sini ada anak saya perempuan, cantik. Saya kata, Papa nggak pernah melarang kamu pacaran atau memburu dengan laki-laki manapun. Tapi satu hal, hidup itu harus punya tujuan. Mana yang beruntas? Karena kalau saya kekang, emang saya tahu 24 jam? Betul enggak? Emang saya tahu? Saya nggak tahu. Tapi saya harus memastikan, saya percaya dengan Chelsea, dia pasti memilih yang benar. Karena apa? Karena saya berikan nasihat. Yang kedua, saya terus mendoakan. Bilang di Jakarta, jangan salah, dunia marketing saya tahu persis. Saya bekas sales asuransi dan sales yang lain. Di sana cari nafkah, di sana juga bisa cari setan. Ya? Tidak semua nasabah itu baik-baik. Ada nasabah yang aneh-aneh. Mau sih saya tanda tangan, tapi kita ketemu aja di sini ya. Itu kan senang dilihat. Orang tua nggak tahu, hanya kamu dengan tapi tidak kamu di tempat yang tidak kelihatan itu menentukan masa depan puluhan tahun ke depan. Ya. Kalau mau tahu kehidupan orang masa mudanya, lihat masa tuanya. Sederhana. Lihat masa tua. Anda pergi ke lampu merah. Ada yang udah ke sana, ada orang tua minta-minta. Coba aja dia ngobrol. Nanti dia akan cerita kebanggaannya di masa mudanya, sampai setengah tua, sampai mendekati dia tua. Dia akan cerita. Orang ini, saya pastikan bukan orang yang memperbaiki diri, bukan orang yang mau dinasihati. Jadi kepercayaan. Kepercayaan itu juga kepada Allah dan juga pada pribadi. Kemudian saudara, Titus 1 ayat 5, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ingat, saya mau kasih tahu sama anak-anak muda di sini. Boleh Anda lebih pintar, bagus, tetapi jangan merasa kamu sudah mampu. Paulus memberi kepercayaan pada Titus, dan Titus punya kemampuan untuk itu.
dan untuk dia dihormati. Karena apa? Dia masih ada ketergantungan dengan bapaknya, dengan pembinanya, dengan kakak rohaninya yang mengarahkan. Jadi perlu orang tua mendampingi kita, mengingatkan kita. Amin. Ini penting. Catat baik-baik. Pendamping yang sehat bukan pendamping yang selalu sepakat dengan kita. Carilah pendamping yang berbeda pendapat dengan kita, supaya kita bisa memilah mana jalan yang terbaik. Saya masih di mentor juga dan gembala senior sehari. Kami tidak selalu sama. Kami berbeda. Tapi ketika kami berbeda, di situ saya merenungkan dan saya berkeputusan mana yang harus saya jalankan. Dan juga hari ini di gereja ini juga saya izinkan berbeda. Di keluarga kami juga saya izinkan berbeda. Ayo kita debat, kritisi. Tapi ingat, ada keputusan di saya. Kalau sudah kita pertimbangkan secara baik, itu namanya keluarga yang sehat. Percayalah, kalau kamu jadi anak nanti, masa depan itu seperti fajar akan bersinar. Dan ada lagu ini yang pernah ditulis Dono dari Kunci D. Coba tampil. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Masa depan dan rencanaku semua ku serahkan dalam tanganmu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Sudah salah nih, tolong ganti dulu, tolong. Saya nggak hafal lagunya semuanya. Nah, kecilin dulu. Jangan itu langsung ditaruh ke eksekusi aja langsung. Kalau nggak bisa. Soalnya saat ini bagus lagunya ini. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan. Kemuliaan ku berikan hidup sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jadi lagu ini ditulis oleh Don Moon. Sekarang beliau udah tua. Di zaman-zaman kami tahun 90-an, lagu ini sangat populer. Dan itu sering dipakai dulu di pelayanan anak-anak SMA. Lagu ini bagus. Lagu yang mengingatkan kita bahwa semuanya Tuhan yang mengatur. Kita hanya perlu pasrahkan kepada Dia. Maka dari itu setiap doa harus antusias berdoa. Dan di situ ada mujizat. Nah, kemudian saudara,
Titus diberi kepercayaan untuk mengatur apa yang perlu. Mereka masih muda, perlu diberi kesempatan dan kepercayaan. Kesempatan kepercayaan itu menjadi tempat berlatih agar kemudian menjadi terbiasa dengan tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab. Saya berharap ke depan nanti yang nyusun ini sound system ini bukan saya yang nyetel lagi. Ada Tano pas untuk bersihnya tuh. Yang nyetel ini lagi merapikan bukan saya lagi. Kan beliau dari Tangerang saudara lebih cepat dari saya nyampe. Makanya orang Jakarta jangan kalah dong, minimal pas waktu. Masa kalah Tangerang kota? Ya, naik kereta lagi jauh-jauh saudara. Terlalu. Bukan menyindir ya, cuma menyinggung sedikit. Ya. Tapi jangan salah, ini juga perlu ke depan. Teman saya dulu mantan anak buah saya yang setting perlengkapan. Sekarang usahanya di bidang perlengkapan. Sampai dia paham semua urutan mic yang terbaik. Sekarang menjual speaker import dari Jerman, dari Eropa, pokoknya dari Prancis. Dari mana dia belajar? Ketika bersama-sama dengan saya beri kepercayaan. Orangnya tinggi besar, lebih tinggi dari Pak Edward. Tinggi besar. Jual mic yang harga berapapun, ini usahanya sekali. Karyawannya abangnya sendiri. Dari mana? Dari kecil, dari nggak ngerti apa. Kedua, di situ dia berlatih main drum. Dia pemain drum termasuk pemain terbaik di rayon kami pada zaman masih muda. Waktu itu saya ingat masih SMA. Ya sebelum SMA dari SMP lah. SMA sampai dia karena biaya akhirnya nggak bisa kuliah. Tapi kerjanya menjual peralatan barang-barang impor seperti ini. Dan sekarang dia lumayan diberkati. Lebih mewah mobilnya daripada saya. Ya kan? Jadi ada gunanya. Nah saya ini juga bisa ngerti karena saya berkepercayaan. Karena setiap ada pergantian, ada kekosongan jabatan, pimpinan saya berikan kesempatan. Kamu pegang ini, latih orang. Dan tugas saya itu ketika diberi kepercayaan itu, saya tidak serahkan jabatan, meskipun situ ada duitnya. Ada duitnya, udah pegang ini. Saya latih orang. Dan semua orang-orang yang saya latih masih hidup sampai hari ini. Dan mereka makan sesuai dengan apa yang saya latih mereka berapa puluh tahun yang lalu. Masih ada sampai. Nanti suatu waktu saya undang datang main ke sini. Amin. Ya. Sekarang si Tano harus belajar ini lagi. Pelan-pelan. Ya, si Seo biar lagi nanti ngerjain pelan-pelan. Bisa. Supaya anak muda kita berkembang. Yang tua-tua itu pendoa, penasehat, bukan tukang intimidasi, bukan lembaga koreksi, tapi menjadi sahabat, membina supaya lebih baik. Amin. Maka dari itu jangan mau tua, jadilah muda terus. Pemikirannya, umurnya boleh bertambah. Kalau saya sih nggak mau tua. Oh iya, saya nggak mau tua. Karena tua itu identik dengan kolot. Umurnya bertambah. Muda terus pemikirannya. Ya, pemikirannya. Yang penting jangan arahkan ke hal negatif. Kemudian saudara, yang kedua, memikirkan kesehatan iman. Nah ini perlu. Meskipun kita percayakan anak-anak kita, meskipun juga saya percaya pada seluruh jemaat ini,
saya harus memikirkan kesehatan iman. Sampai hari ini saya memikirkan itu, salah satunya rumah doa. Dan puji Tuhan, sudah lama kita gumulkan, sekarang diberikan kita rumah doa gratis dekat penjara Salemba. Siapa tahu orang Salemba juga kita bawa ke situ, kita nggak tahu. Bukan kebetulan kita dekat penjara Salemba, tapi jangan masuk dalam penjara. Ya, kesehatan iman itu melalui apa? Ada doa. Nanti ke depan ayo ikut rumah doa. Tapi ikut rumah doa itu nyanyi, nyembah, jangan berdiam diri kayak tiang listrik. Kasihan saudara, jauh-jauh ongkosnya dibuang, buang ongkos, buang waktu. Kedengan kita ikut menyanyi, ikut menyembah. Nah, manusia roh kita dibangkitkan. Masalah-masalah yang kita hadapi tadi jadi terasa ringan. Kita mengeluh pada siapa nggak bisa, tapi di dalam doa bisa kita mengeluh sama Tuhan. Tuhan tolong saya dalam kesulitan, semua jalan buntu di depan Tuhan. Tolong saya. Di mana? Di rumah doa. Yang kedua, pendidikan secara rohani. Nah, ini belum. Gereja kita sedang menanti ke depan itu mengadakan namanya itu kehidupan orientasi melayani, pendidikan dasar Alkitab secara digital. Jadi diberikan sebuah buku, lalu kemudian nanti ada video pelajarannya. Anda bisa tonton berulang-ulang sampai Anda pahami satu materi itu. Untuk bisa memahami itu, bagaimana kita tahu? Nanti saya uji. Nah, yang menguji itu Pak Gembalanya. Anda bisa ngerti dasar keselamatan. Jadi kalau orang tanya di luar, apa itu keselamatan? Apa untuk jadi orang Kristen? Anda bisa jelasin. Walaupun di sini belum lahir dari Kristen, kalau saya tanya dasar kekristenan, sebagian besar nggak ada yang tahu. Mau saya uji? Janganlah, malu-maluin. Belajar. Dan itu gratis. Cuma kita beli buku. Kalau nggak bisa beli 50.000, nanti saya bayarin. Yang penting iman bertumbuh. Kemarin saya baru beli bukunya, bagus juga. Nah, tinggal sekarang ini lagi meluncurkan video materinya. Jadi divisi pengajaran yang kita ini kan sister church di salah satu di gerejanya Paniko, tapi kita otonom. Secara manajemen kita mandiri. Kita hanya hubungan bapak dengan anak. Jadi hidup sendiri, berjuang sendiri, sukses sendiri, diberkati sendiri-sendiri. Ya. Nah, ini penting, itu kesehatan. Lalu kemudian melalui apa? Nanti ke depan saya rindu ketika sudah punya dasar pengetahuan Alkitab. Di Eva itu harus ada ketuanya yang tidak perlu saya hadir. Dia sendiri yang membimbing, membina, diskusi, mendoakan. Nah, itu penting. Itu namanya apa? Ada kesehatan iman. Kesehatan iman tidak otomatis, namun perlu diusahakan dengan menjaga atau merawatnya. Perlu. Hari ini saya ingatkan kita kembali. Masihkah kita suka baca Alkitab setiap pagi? Masihkah kita suka baca Alkitab setiap pagi? Siapa yang masih tetap baca Alkitab? Ya Allah ya Rabbi, ampuni hamba. Ayo kita belajar sama-sama. Demi kita sendiri. Saudara, kalau Anda diberkati luar biasa, saya bangga. Kalaupun misalnya saya datang ke rumahnya, paling satu piring nasi saya, lapar Pak, iya, mau saya makan. Kalau saya lapar beras, saya akan ngomong, Bu Tudi tolong dong, saya lagi lapar.
Oh gampang, ada pembantu Pak dari sini. Jadi kalau diberkati, saya ada kebanggaan tersendiri. Yaitu apa? Anda bisa mengalami terobosan dalam hidup. Salah satunya kesehatan. Yang kedua adalah ekonominya juga pulih. Saya terbatas adanya. Saya mau mendoakan setiap kami berdoa satu persatu saya sebutkan. Tanpa kecuali tidak saya pilih-pilih kasih. Oh ini perpuluhan lebih gede, saya harus lebih lama doanya. Ya justru yang belum bisa ngasih perpuluhan justru lebih lama doa saya supaya diberkati. Karena yang sudah perpuluhan gede saya doakan supaya terus diberkati, kan begitu kan? Tapi karena peduli ini terbatas. Tapi Anda harus merawat iman Anda dengan senang membaca Alkitab. Ada Alkitab Voice, bisa taruh di HP. Kemarin ya pernah saya lihat tuh dari saudara kita sepupu. Dia bawa kemana-mana dia punya bacaan. Jangan kita kalah. Kenapa? Kalau kita baca itu kita mengerti. Yang lain hanya bisa baca, tidak mengerti. Makanya kalau ada apologet muda kita di YouTube, di TikTok berdebat, dia nggak bisa. Nggak bisa mereka lawan. Paling akhirnya apa? Karena nggak bisa lawan, akhirnya menghujat, ngancam. Karena apa? Kasarnya mau. Karena dia bisa menghafal, bisa baca, tapi tidak mengerti. Hebatnya kita baca, bisa kita mengerti. Celakanya, kita mengerti, tapi nggak pernah baca. Aduh. Ampuni kami Tuhan. Hari ini, ayo bersama-sama. Amin. Saya juga berjuang. Kemudian saya bacakan ayat 14 dan 15. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun nurani suara hati mereka najis. Nah kita ini ada di sini sebetulnya, ada di sini. Tapi yang bisa menyingkirkannya itu adalah firman itu. Orang tanya saya, Pak, gimana sih menghilangkan pikiran cabul? Ya kan? Bagaimana sih Pak menghilangkan emosi yang berlebihan? Saya bilang sama Pak, saya tukar emosi juga. Cuma saya itu pintar membungkus dengan senyuman saya. Yang bisa menyingkirkan itu adalah hubunganmu dengan firman. Baca firman. Tadi sudah dalam doa tadi kan. Jangan hanya suka mencari firman tanpa bolong. Harus benar-benar baca Alkitab. Ada Alkitab Voice. Nanti minta Mas Stephen dulu, dia punya dulu ada itu Alkitab Voice. Saya cari-cari nggak dapat saya, malah saya nggak nanya. Saya dapat. Karena pagi-pagi mengejar waktu kan. Karena jam 4 sudah bangun, jam 5 harus berangkat sekolah. Jadi dalam waktu yang singkat itu sambil makan pun putar itu Alkitab. Ya 5% bisa nancap kan? Gak usah 5%, 1% minimal bisa nancap. Sederhana, Tuhan itu sudah memberikan kelonggaran bagi kita semuanya. Yang penting ada kemauan. Supaya apa? Akal kita tadi ini, ya, apa tadi? Yang suka dongeng, yang percaya, tahu kan? Ada kan kepercayaan itu. Jangan dudukin bantal, nanti perut kamu kegendutan. Ada kepercayaan seperti itu, iya. Ya, macam-macam. Piringnya jangan didobel, nanti rezekimu nanti susah, tertutup. Banyak kepercayaan itu namanya dongeng. Apalagi kebenaran. Tetapi bagi orang najis
orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun hati nurani mereka najis. Makanya sekarang ini kalau kita melihat kenapa ada yang membantai istrinya, ada yang bantai suaminya, ada yang bantai anaknya, bahkan melakukan pencabulan bagi anak kandungnya sendiri, karena udah rusak. Namun perbaikinya adalah firman ini. Baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan. Baik, kemudian saudara, salah satu tantangan membuat kesehatan iman terganggu adalah karena lebih mendengar ajaran yang tidak sehat berdasarkan dongeng, bukan kebenaran. Termasuk juga dalam YouTube. Jangan sembarangan dengan khotbah yang tukang gosip di sana, ada di sana. Kemarin itu saya sempat komentari salah satu senior saya. Yang kerjanya ngomongin orang setiap khotbah. Nah, itu gak sehat. Khotbah yang sehat selalu memotivasi orang lain sehat. Contoh begini. Saudara-saudara kasih Tuhan, selama saya hamba Tuhan, saya gak pernah mencuri uang Tuhan. Terus yang lain itu pada nyuri semua. Itu gak perlu, itu gak sehat. Itu namanya pembantu. Nah, kayak gitu-gitu dia usah dengerin. Nanti rusak. Perhatikan aja hamba Tuhan yang berhasil dalam hidupnya. Gak pernah sempat menyindir orang, mengurusin orang. Contoh ya, Paniko. Pernah gak dengar khotbah Paniko ngomongin orang? Diomongin orang iya, dimaki-maki orang iya. Kemudian ya, Phyllis Mentova. Ada nggak Phyllis Mentova ngurusin pendeta lain? Saya nggak pernah dengar. Saya nggak mau tahu itu lemahnya ya. Terus Yosia Disaputra, gembala GBI NDC. Jeffrey Rahmat, itu hamba Tuhan yang kalibernya dunia. Almarhum Alex Abraham, Petrus Agung, semua saya dengar khotbah-khotbah mereka, tidak ada satupun saya dengar mereka menghina orang lain, merendahkan orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Tapi mereka merasa bodoh karena kebodohan itulah mereka bergantung sama Tuhan. Makanya diberkati. Paham maksud saya? Boleh kita dengar khotbah, tapi harus kita sadar. Apalagi namanya ini, Yesus itu bukan Tuhan. Ada loh, pendeta Kristen juga yang mengatakan demikian. Nah, itu udah sesat. Ada lagi yang menikah dengan Roh Kudus. Saya nggak ngerti bagaimana pernikahan dengan Roh Kudus. Yang katanya Roh Kudus itu feminin. Ya benar. Dan dia menikah dengan Roh Kudus. Yesus bukan Tuhan, benar kita terangan. Tapi Yesus itu adalah saudara Lucifer. Anda tahu nggak Lucifer siapa? Itu ciptaan. Yesus ciptaan bukan? Yesus pribadi Allah. Pengertian Trinitas itu atau Tritunggal itu sederhana. Saya ini berapa? Satu. Tapi punya suara kan? Punya pikiran toh? Punya tubuh, punya suara, punya kehidupan. Nah, bisa dibedakan nggak? Bisa, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau suara saya dipisahkan dengan tubuh saya, maka saya menjadi orang yang disebut bisu, orang gagu. Dan orang gagu masih berlaku pikirannya. Kalau jiwa saya dicabut, berarti suara saya otomatis hilang, akal saya bisa hilang, alias sakit jiwa. Nah, kalau saya hanya punya jiwa, hanya punya roh, gak punya tubuh,
maka saya getayangan. Ini kan? Gitu. Jadi suara saya beda dengan tubuh saya. Roh saya beda dengan tubuh saya, tapi tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Sehingga Pak, satu hakikat, sederajat, sama-sama kekal. Itulah arti Tritunggal. Bukan berarti tiga Tuhan. Oh, kok firman jadi manusia? Apa susahnya? Perkataan saya ini bisa berubah jadi buku. Dengan cara apa? Saya menulis, itu jelmaan pikiran. Kalau buku dibakar, apakah pikiran saya itu bisa hilang? Tetap. Pikiran saya masih berfungsi sebagaimana adanya. Yesus kok bisa mati? Ya, karena Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Ketika roh yang dari Allah masuk ke kandungan Maria, bertemu dengan sel telur Maria, maka itulah gen kemanusiaan. Kemanusiaan itulah yang merasa sedih, yang berdoa kepada Bapa. Karena pada waktu itu keilahiannya diangkat karena tubuh manusia ini ditimpakan dosa. Dosa saya, dosa Pak Semer, dosa Bu Tuni, dosanya Bella termasuk, mau besar atau kecil, ditimpakan ke tubuh kemanusiaannya. Nah, yang ilahi tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Akhirnya apa? Keilahiannya meninggalkan tubuh jasmani ini. Dan di situ dia merasa ketakutan dan memohon pertolongan dan kekuatan. Tidak perlu susah-susah. Kecuali akal sehatnya kurang sehat, baru nggak ngerti. Nah, begitu. Kenapa? Karena apa? Mereka orang lain percaya firman jadi buku. Benda mati, orang percaya. Tapi orang tidak percaya kalau firman jadi manusia. Berarti akal sehatnya perlu diobati. Nanti pas saya boleh mengobatinya dengan mendoakan. Gampang. Kita mulai kesehatan iman dari keluarga. Dengan beritakan dan mengajarkan firman Tuhan sejak dini kepada anak-anak. Jadi penting mesbah keluarga. Kami juga ada mesbah keluarga. Kalaupun saya ada di rumah, mulai Stephen memimpin. Kalaupun apa, mereka hanya berdua masih Stephen, mereka berdua mesti membaca firman dan mendoakan. Gak usah khotbah di sana pun, hanya baca Alkitab, selesai. Doa. Suami istri perlu mesbah keluarga. Supaya berkat karena keunitian itu, berkat Tuhan itu mudah turun. Makanya penting suami istri jangan suka berantem, supaya berkatnya gampang. Tapi kalau berantem terus, berkat berjauh. Walaupun kalau minta mujizat sebesar-besarnya, kalau puasa 50 hari 50 malam, tapi kalau berantem terus sama pasangannya, jangan harapkan ada berkat. Yang ada kapal pecah. Anak-anak juga perlu harmonis kepada orang tuanya. Supaya apa? Doa orang tua untukmu itu mengalir. Supaya sepanjang umurmu berkatmu juga mengalir. Karena itu Tuhan percayakan. Maka dia terus bangga sama kalau kamu punya orang tua. Jangan minder kamu punya orang tua. Harus bangga. Apapun keberadaan, status sosialnya gak peduli. Harus bangga. Kemudian yang ketiga, akibat bersyukur, damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Sesuai dengan ayat ini kita mendapatkan sebuah prinsip bahwa bersyukur adalah hal yang berdampak positif bagi kita. Kita yang percaya akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kita juga mendapatkan pemeliharaan Tuhan serta kemenuhan keperluan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan